dari perang dagang menuju perang dunia ketiga. Amerika tinggalkan Afghanistan ke Laut Cina Selatan. Cina perkuat peralatan militernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Andim TV, sahabat umat. Tentu masih basah dalam ingatan kita. Pada masa pemerintahan Donald Trump, dunia dihebohkan dengan perseteruan ekonomi antara Amerika dengan China. Sederhananya dapat dikatakan perang dagang. Padahal perang yang sesungguhnya, yang selama ini ditakuti semua penghuni kolong langit ini adalah perang dunia ketiga, bakal terjadi. Justru sebaliknya, yang terjadi adalah perang dagang Amerika versus China. Ya, mungkin ini awal atau pintu menuju perang yang sesungguhnya yang kita tidak inginkan itu terjadi, yaitu perang dunia ketiga. Mengapa? Jawabannya sederhana, karena perang itu sangat mengerikan. Siapa yang tidak tahu dengan tragedi 1945 ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom dan meluluhlantakkan Nagasaki dan Hiroshima? Seketika dunia bersedih. Pasalnya korban berjatuhan begitu banyak akibat dahsyatnya bom atom itu. Nah, itu baru tahun 1945. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang yang syarat dengan kemajuan di bidang sains dan teknologi? Maka sudah barang tentu dampaknya akan jauh lebih dahsyat dan menghancurkan, bahkan lebih parah dari apa yang kita bayangkan. Kendati telah diperkirakan, namun sesungguhnya perseteruan dagang secara tiba-tiba itu dalam skala ekstrim antara Amerika dengan China telah membuat negara-negara lain khawatir. Pasalnya, perseteruan yang lazim kita dengar selama ini justru tertuju ke Iran, Rusia, dan Korea Utara. Tapi begitulah kondisi dunia sekarang ini yang penuh dengan ketidakpastian. Segala sesuatu dapat saja terjadi di luar perencanaan dan prediksi manusia. Lalu bagaimana dengan perang dagang Amerika dan China terjadi? Dilansir dari cnnindonesia.com dan The Washington Post bahwa perang dagang dipicu dari kekesalan Trump atas neraca perdagangan negaranya yang selalu tercatat defisit dengan China. Untuk itu, ia memilih langkah proteksionisme untuk memperbaiki neraca perdagangan Amerika Serikat. Alhasil, Trump memutuskan untuk menaikkan bea masuk impor panel surya dan mesin cuci yang masing-masing menjadi 30% dan 20%. Sejak saat itu, tepatnya 22 Januari 2018, perang dagang pun dimulai. Selain itu, Trump juga mengenakan tarif bea masuk untuk baja sebesar 25% dan 10% untuk aluminium. Kebijakan ini diputuskan pada Maret 2018. Nah, sebagai respon balik atas kebijakan itu, China tidak tinggal diam. Negara julukan panda itu juga ikut menaikkan tarif produk daging tertentu dan scrap aluminium hingga mencapai 25%, dan Beijing memberlakukan tarif 15% untuk 120 komoditas Amerika Serikat seperti almond dan apple. Tidak sampai di situ saja, China juga mengadu ke WTO tentang tarif impor baja dan aluminium pada April 2018. Setelah itu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan baru yang melarang perusahaan telekomunikasi China untuk membeli komponen Amerika Serikat selama 7 tahun. Dengan berbagai kebijakan ini, China dan Amerika Serikat pun akhirnya mengadakan pertemuan untuk membicarakan perang dagang ini di Beijing pada Mei 2018.
Sementara itu, kesepakatan yang ditandatangani Trump telah membawa angin perubahan dengan beberapa kemenangan. China telah setuju untuk membeli sekitar $200 miliar lebih banyak barang Amerika Serikat selama 2 tahun. Perjanjian itu juga berdampak pada perusahaan Amerika Serikat yang akan mendapatkan lebih banyak akses ke pasar China dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Disadari atau tidak, kesepakatan tersebut menjadi game changing dalam membentuk kembali hubungan dagang dengan China. Trump telah menggeser dialog tentang China. Muncul konsensus luas di Amerika Serikat untuk menentang China atas tindakan terburuknya itu. Setelah perjanjian ini, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di China tidak lagi seharusnya dipaksa untuk menyerahkan teknologi mereka kepada perusahaan-perusahaan China. Ya, maklum saja selama ini China terkadang diberitakan sebagai pihak yang gemar mengcopy paste teknologi negara lain, khususnya Amerika dan Rusia. Perang tarif juga telah menyebabkan keretakan antara Amerika Serikat dan China, terutama pada rantai pasokan yang dulunya berakar di China, sekarang pindah ke negara lain, terutama Vietnam dan Taiwan. Hal tersebut telah membuat Amerika mengurangi sedikit ketergantungan pada China, terutama pada barang-barang kebutuhan sehari-hari. Hampir semua orang setuju bahwa perang dagang menimbulkan banyak penderitaan terhadap perekonomian negara-negara di belahan dunia ini. Ketika Trump menaikkan tarif di China, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat melambat, investasi bisnis membeku, dan perusahaan tidak lagi mempekerjakan banyak orang. Di seluruh negeri, banyak petani bangkrut, dan sektor manufaktur serta transportasi barang telah mencapai titik terendah yang tidak terlihat sejak resesi terakhir. Tindakan Trump merupakan salah satu kenaikan pajak terbesar dalam beberapa tahun. Oxford Economics dan Moody's Analytics menghitung bahwa perang perdagangan Amerika Serikat dan China telah memangkas pertumbuhan 0,3%, sehingga kesepakatan tersebut pada dasarnya tidak mengakhiri perang dagang. Para ekonom mengatakan bahwa perang dagang Amerika dengan China telah berimbas pada kerugian perekonomian dalam jangka pendek, walaupun itu dalam volume yang kecil. Pada akhirnya, Trump dan timnya sadar dan mengakui bahwa Amerika Serikat menderita kerugian akibat perang dagang tersebut. Namun mereka juga mengatakan bahwa manfaat dari kesepakatan akan lebih besar daripada penerapan tarif yang merugikan China. Dampak lain dari kesepakatan itu juga terjadi di Wall Street, di mana para investor memuji kesepakatan tersebut. Alhasil saham ditutup dengan rekor baru. Investor lega tentang gencatan senjata perdagangan tersebut. Intinya bahwa perdamaian perang dagang diharapkan membawa dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dunia. Nah, apa yang terjadi selepas perang dagang itu? Amerika Serikat kembali membuat mata dunia tertuju pada kebijakannya untuk menarik pasukannya dari Afghanistan. Ketika Presiden Biden dengan berani menentang para penasehat militernya dan mengumumkan pada 14 April bahwa kehadiran militer Amerika di Afghanistan akan berakhir pada 11 September 2021. Banyak orang Amerika mengambil keputusan itu sebagai kabar gembira tentang berakhirnya perang Amerika yang tampaknya tidak berkesudahan di negara itu. Tapi tunggu dulu, benarkah Amerika hengkang dari Afghanistan? Seperti yang kita saksikan bahwa negeri Paman Sam itu memang telah menarik pasukannya dari Afghanistan. Kali ini Biden menepati janjinya. Banyak yang memberikan pujian atas keputusan tersebut, namun di sisi lain ada juga yang skeptik. Dilansir dari Time.com bahwa meskipun pasukan Amerika Serikat pergi, tetapi Pentagon
agen mata-mata Amerika, dan sekutunya akan mempertahankan kehadirannya yang mungkin saja secara kasat mata kurang terlihat di negara itu. Menurutnya bahwa pasukan lebih banyak ditempatkan di negara-negara tetangga dan pesawat-pesawat penyerang berada dalam jangkauan yang cepat. Kini pasukan Amerika telah meninggalkan Afghanistan. Banyak kalangan mengatakan bahwa keputusan ini merupakan sinyal kalah perang Amerika Serikat dari Taliban. Selain ini tentu terlalu dini untuk dikatakan. Sadarkah kita bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat merupakan keputusan dalam menerapkan strategi guna memperkuat hegemoni Amerika Serikat itu sendiri, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Indo-Pasifik? Setelah hengkangnya Amerika Serikat dari Afghanistan, negara superpower itu kembali menyatu dengan sekutunya melakukan latihan perang di Laut Cina Selatan. Tentu ini membuat Cina menjadi cemas. Beberapa kalangan mengatakan jika perang dunia ketiga bukan muncul di Timur Tengah, melainkan di Laut Cina Selatan. Kontang.co.id malah dengan tegas menurunkan tulisannya dengan judul Senator Amerika Serikat, China bersiap untuk perang dunia ketiga di Laut Cina Selatan. Inilah salah satu alasan mengapa Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan, karena ingin fokus menghadapi Cina yang dianggap sebagai ancaman baru yang sangat kuat sekarang ini. Ada kekhawatiran bahwa Cina akan mendominasi pengaruhnya di kawasan itu dan bahkan di belahan dunia ini, dan pada akhirnya akan merebut tahtanya sebagai negara superpower dari Amerika. Ini bukan perkara yang mustahil. Dominasi China dalam banyak bidang sudah nampak dan tidak dapat dibantah lagi. Apalagi belakangan ini China sangat aktif merancang, mengembangkan, mengadakan, dan bahkan memproduksi sendiri peralatan senjata militernya. Apa artinya ini semua? Maka tentu tampilnya Amerika di Laut Cina Selatan bukanlah tanpa alasan, setidaknya memberikan sinyal kepada negara yang berseberangan dengannya. Akankah perang dunia ketiga muncul di Laut Cina Selatan? Waktu akan membuktikannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tayangan kami, semoga memberikan manfaat dan jangan lupa menyebarkan informasi kebaikan kepada umat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.